seperti biasa kita ditemani oleh Bang Irza. Kita sapa dulu, Bang Irza, gimana nih kabarnya malam ini? Kabar, satu dua saya. Iya. Kabar alhamdulillah baik ya. Iya. Kalau Jum'at ini gimana nih kabarnya? Ya seperti biasa, Bang Irza juga baik, tapi malam ini kayaknya cuacanya mulai mendung. Mendung Ya. Dingin empuk ya. Bagi Bang Irza mungkin malam berkah, malam Alhamdulillah. Mungkin ya, tapi istri udah tidur. Oke, terkait tema kita kali ini Bang Irza tentang peringatan Hari AIDS Sedunia. Mungkin Bang Irza bisa sedikit menjelaskan mengapa kira-kira Hari AIDS Sedunia diperingati tanggal 1 Desember, Bang Irza? Ya, kenapa sih pilihannya 1 Desember bukan yang lain ya? Jadi ini sejarahnya panjang ya, mengapa kita memperingati Hari AIDS ini tanggal 1 Desember. Iya. Kalau kita berbicara sejarah di tahun 1987 ya, itu tepat kelahiran saya ya, 1987 tahunnya ya. Jadi ada dua orang manusia yang bernama Thomas Ritter dan James Bond ya. Itu di bulan Agustus tahun 87 itu mereka berdua sangat khawatir dengan merebaknya angka virus HIV ini yang makin lama semakin bertambah. Kemudian mereka ini berdiskusi dengan seorang dokter yang bernama Jonathan Mann ya. Jadi mereka memutuskan ingin memperingati Hari AIDS Dunia. Kemudian bingung kira-kira tanggal berapa untuk ditetapkan Hari AIDS Dunia ini. Di tahun 87 dulu ya, di Amerika Serikat itu sedang ramai-ramainya berita tentang pemilihan umum ya di Amerika Serikat ya. Jadi ada sebuah momen di mana pemberitaan ini sudah mulai bosan dengan pemilu, mereka mencari kira-kira tanggal berapa agar punya berita yang baru ya. Jadi nggak merasa bosan dengan pemberitaan. Karena itu tanggal 1 Desember itu adalah tanggal di mana pemilu sudah selesai di Amerika Serikat. Apalagi Desember ini bertepatan dengan hari libur nasional. Jadi supaya pemberitaan ini menjadi sebuah berita yang hangat yang bisa dilihat oleh semua orang, banyak orang, maka teruskan tanggal Hari AIDS Dunia diperingati tanggal 1 Desember tahun 1988. Nah itu alasan kenapa peringatan Hari AIDS Dunia itu dilaksanakan tanggal 1 Desember sampai sekarang ya, karena memang untuk membuat pemberitaan semakin hangat ya, jadi nggak bosan dengan berita pemilu saja. Seperti pengantar sedikit ya. Oke, itu sedikit pengantar dari Bang Irza terkait tema kita malam ini, itu tentang peringatan Hari AIDS Sedunia. Bagi sobat muda yang ingin bergabung dalam acara Hikmah Kampus edisi Desember malam ini bisa melayangkan SMS-nya di nomor 0819 5011033 di nomor 0819 5011033 atau melalui status terupdate Radio Nirwana Amuntai. Oke Bang, ini kita break dulu sebentar, mungkin menunggu SMS pertanyaan dari teman-teman kita. Oke, tetap stand di Radio Nirwana Amuntai 103,3 FM. Integrasi Studio Islam. Integrasi Studio Islam Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Amtai kerjasama dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan Hikmah Kampus. In a time of darkness and greed, it is your light that we need. You came to be just.
wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Hikmah Kampus edisi Desember 2015. Bagi sobat muda yang ingin bergabung dalam acara Hikmah Kampus edisi kali ini bisa melayangkan SMS-nya di nomor 0819501133 di nomor 0819501133 atau di situs terupdate Radio Nirwana Amuntai. Oke, temanya apa juga? Iya, tema kita malam ini itu terkait tentang memperingati Hari AIDS Sedunia. Iya. Oke Bang Riza nih, mungkin ada sedikit pertanyaan dari saya. Iya, silakan. Mungkin bagaimana Bang cara penularan virus HIV tersebut? Iya. Silakan Bang Riza. Oke, pertama-tama ingin saya beritahukan bahwa saya bukan ahli kesehatan ya. Ya. Tapi biar bagaimanapun saya ada sedikit-sedikit membaca tentang masalah virus HIV ini. Ya. Jadi mungkin para pakar kesehatan jauh lebih tahu dari diri saya. Tapi saya mencoba menjawab. Tadi pertanyaannya apa tadi? Sampai blank nih. Cara penularan virus HIV. Oke, cara penularan virus HIV ini adalah melalui cairan tubuh ya. Bisa lewat darah, kemudian cairan kelamin, atau mungkin dari air susu ibu. Nah, jadi mungkin kalau kita berbicara cairan, kalau darah itu bisa tertular lewat transfusi darah. Nah, misalkan jika ada seorang penderita HIV mendonorkan darahnya kepada seseorang, maka orang ini berpotensi menularkan virus HIV melalui darah. Kemudian juga bisa melalui cairan kelamin ya. Jadi ini terjadi bisa lewat perantara seks bebas. Nah ini itu gelora seks bebas yang harus kita hindari ya, karena memang berbahaya virus HIV ini. Atau juga lewat jarum suntik yang tidak steril, seperti penggunaan narkoba ya, narkoba darah juga, atau lewat ketika ibu hamil melahirkan anak, maka si anak ini juga punya potensi tertular virus HIV. Jadi memang kalau kita berbicara virus HIV, terkadang memang ada yang terjadi karena tingkah laku yang negatif. Misalkan seperti seks bebas atau negatif, atau mungkin perilaku narkoba. Ini akibat dari tindakan-tindakan yang tidak terpuji, tindakan-tindakan perbuatan dosa. Tapi tidak dipungkiri terkadang ada juga yang jadi korban yang mungkin mereka tidak berperilaku negatif, tapi karena korban mereka terjangkit virus HIV. Contohnya seperti orang yang mungkin orang yang biasa-biasa saja, tidak pernah melakukan seks bebas, tidak pernah melakukan narkoba, tetapi karena masalah donor darah tadi, transfusi darah tadi, makanya dia bisa tertular. Atau mungkin seorang anak yang mungkin tak berdosa karena si orang tuanya menderita virus HIV, maka anak ini tertular. Jadi memang kita sebagai masyarakat, sebagai individu, ketika melihat seseorang yang menderita HIV, kita jangan langsung berpikiran negatif. Bisa jadi mereka adalah korban yang memang mungkin mereka tidak melakukan perbuatan menyimpang, tapi menjadi korban saja. Tapi biar bagaimanapun ya, seseorang yang menderita HIV atau mungkin nanti akan menjadi taraf AIDS, itu jangan juga kita hindari, karena secara psikologi, secara kejiwaan mereka sudah tertekan dengan penyakitnya. Mereka merasa diasingkan, merasa hampir mati dan sebagainya. Jadi perlu dukungan moral, perlu kita hibur ya, karena biar bagaimanapun yang namanya virus HIV ini tertularnya lewat darah, seks bebas, atau narkoba. Jadi keringat tidak akan menularkan. Jabat tangan tidak akan mengeluarkan. Jadi memang biar bagaimanapun ketika ada seorang sahabat atau mungkin teman yang terkena virus HIV, jangan langsung kita mengasingkan mereka, jangan melecehkan mereka, tapi kita coba hibur, merangkul mereka, menghibur mereka agar secara kejiwaan mereka terkontrol ya, karena kasihan juga kalau kita melihat virus HIV ini. Itu tertularnya ya, kalau pertanyaan seperti itu. Jawabannya adalah bisa melalui cairan, darah, kemudian cairan kelamin, atau dari air susu ibu. Seperti itu ya cara penularannya. Mungkin dibacakan kembali masalah SMS atau mungkin Facebook tadi. Oke, bagi sobat muda sekalian yang ingin bergabung dalam acara Hikmah Kampus kita pada malam hari ini dengan tema memperingati Hari AIDS Sedunia, bisa melayangkan SMS-nya di nomor 0819501133 di nomor 0819501133 atau melalui status terupdate Radio Nirwana Amuntai.
mungkin ya, kalau Facebook masih belum ada ya, tapi saya mencoba buka SMS nih, terus terang ya kacamata ketinggalan di rumah nih. Dilihat layar komputer kayak gimana, nih mobil partner ya, pertama akhir. Saya buka dulu, silakan mungkin ini ada pertanyaan yang lain mungkin, silakan kalau ada ya. Iya Bang, mungkin di media televisi Bang ya, sering meminta mengiklankan kondom untuk mencegah HIV. Menurut Bang Irji sendiri, apa kondom bisa mencegah HIV tersebut? Iya, memang tidak bisa dipungkiri ya sekarang banyak media-media iklan ya, mengatakan kondom itu bisa mencegah virus HIV. Jadi kalau mau aman pakai yang namanya kondom. Betul ya, jadi iklan-iklan itu bahkan dengan bangganya iklan televisi pakailah kondom. Luar biasa iklannya. Jadi memang kalau kita berbicara sejarah kondom itu ya, jadi kondom itu bukan obat untuk mencegah virus HIV, tapi kondom itu adalah alat pencegah kehamilan. Jadi berbeda ya. Jadi saya ingatkan kembali, kondom itu bukan obat untuk mencegah virus HIV, tapi sebagai alat pencegah kehamilan. Itu tujuan utama pembuatan kondom sebagai alat kontrasepsi ya. Jadi kalau dikatakan apakah kondom itu bisa bisa menghindari virus HIV, mencegah virus HIV, jangankan virus HIV, kita berbicara kehamilan saja ya. Terkadang kondom pun juga tidak bisa mencegah kehamilan. Jadi kalau kita katakan jika seseorang berhubungan lah suami istri dengan menggunakan kondom, itu potensi untuk hamil masih tetap ada. Jadi tidak selamanya kalau pakai kondom nggak hamil. Potensi untuk hamil tetap ada. Buktinya apa buktinya? Jadi buktinya kalau kita berbicara ukuran, ini mohon maaf ya mungkin kata-katanya kurang terpuji, tapi saya sebut saja ya. Ukuran sperma ya. Ukuran sperma itu adalah 5 mikron ya. Jadi ukuran sperma itu adalah 5 mikron. Sedangkan ukuran pori-pori kondom itu adalah 1 sampai 10 mikron. Jadi potensi untuk hamil 50% masih tetap ada. Jadi jangan dikira kalau pakai kondom nggak hamil, nggak seperti itu. Masih ada potensi untuk hamil. Apalagi virus HIV. Virus HIV ukurannya adalah 0,01 mikron. Jadi potensi untuk terjangkit virus HIV masih tetap ada. Jadi salah besar jika kondom bisa mencegah kehamilan ya. Tapi Apalagi sekarang virus HIV, apalagi virus HIV. Tapi kita berpikir zaman sekarang kan memang perilaku anak muda luar biasa ya, luar biasa. Luar biasa lah yang namanya seks bebas itu ya. Zaman sekarang mungkin pikiran anak muda, bapak kah? Kalau misalkan saya itu ya, bapak kah? Sekarang hamil lah itu pikiran anak zaman sekarang. Ngapain aja asal tidak hamil. Karena itu kondom itu solusi utamanya. Padahal yang paling kita pikirkan itu adalah azabnya, bukan hamilnya. Kalau kita pikirannya yang ditakutkan adalah hamilnya, maka mereka akan berbuat apa saja asal tidak hamil. Asal tidak halim ya. Tidak hamil ya. Jadi kalau kita pikirannya yang ditakutkan adalah azabnya, maka sedikit pun tidak akan mungkin berani melakukan perbuatan menyimpang. Jangankan seks bebas, berdekatan saja takut. Tapi memang pikirannya adalah azabnya. Jadi ini bukti ya, ini bukti saya ulang bahwa kondom tidak bisa mencegah virus HIV. Karena kondom adalah alat kontrasepsi, alat pencegah kehamilan. Jikalau ada iklan, pakailah kondom agar Anda aman. Maka ini dikhawatirkan menjadi pelegalan seks bebas. Maksudnya apa? Boleh seks bebas asal pakai kondom. Ini bahayanya. Ya ini merusak otak, merusak pikiran ya. Oke, ada SMS nih, silahkan. Iya, dari sobat muda kita yaitu dari Cahya di Sungai Malang. Pertanyaannya, apakah orang yang melakukan hubungan seks dengan lawan jenis bisa tertular HIV jika sudah satunya terkena HIV? Oke, silahkan. Saya ulang kembali bahwa cara penularan virus HIV, saya bukan kesehatan ya, tapi saya mencoba menjawab. Cara penularan virus HIV bisa melalui cairan darah, cairan kelamin, dan air susu ibu. Jadi kalau ditanyakan
apakah orang yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis yang sudah tertular HIV bisa berpotensi kena HIV? Jawabannya bisa berpotensi, karena itu salah satu cara untuk penularan virus ini. Karena itu, jadi kita harus menjaga diri kita dari perilaku seks bebas ya. Jaga diri kita, jangan sampai perilaku seks bebas ini menjadi budaya di diri kita ya. Apalagi kalau sudah kena, waduh, bahaya tuh, nggak bisa apa-apa lagi, luar biasa ya. Jadi ini bisa ya berpotensi buat si cahaya di sungai malam ya. Oke, bagi sobat muda yang ingin bergabung dengan acara Hikmah Kampus malam ini bisa melayangkan SMS-nya di nomor 0819501133 di nomor 0819501133 atau melalui status terupdate Radio Nirwana Kutai. Oke, para sobat muda, kita break dulu sebentar. Silahkan dengarkan lagu yang telah kami siapkan. Tetap stay di Radio Nirwana Kutai 103,3 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Hikmah Kampus edisi Desember 2015 bersama saya Jumaidi dan ditemani oleh Bang Irja. Oke, bagi sobat muda yang ingin bergabung dalam acara kita malam ini bisa melayangkan SMS-nya di nomor 0819501133 di nomor 0819501133 atau melalui status terupdate Radio Nirwana dengan tema kita malam ini yaitu memperingati Hari AIDS Sedunia. Oh ya, sebelumnya seperti ini ya, ini karena acara Hikmah Kampus, Iya. jadi kita mohon maaf banget ya buat yang request lagu atau kirim-kirim salam dengan sangat berat hati tidak kita bisa bacakan dulu Iya, ya. betul. Kalau pertanyaan, saran, masukan ya boleh lah kita baca ya. Silahkan nanti mungkin ingin request lagu di format acara yang berbeda. Ya, betul. Ada lagi nih SMS Cahaya lagi ya? Ya betul, dari Cahaya lagi di Sungai Malang. Oke. Maaf, bilangnya bertanya lagi. Ya nggak apa-apa kok ya. Nyantai aja kita. Oke, pertanyaannya, jika orang tua yang hilaf melakukan hubungan seks kepada anak kandung perempuannya, apakah ada potensi terjangkit virus HIV tadi karena melakukan hubungan seks dengan gen yang sama? Oke. Jadi pertama-tama seperti ini ya, secara naluri ya. Ya. Kalau mahram, misalkan seorang ayah dengan anak kandung perempuan atau mungkin dengan saudara laki-laki dengan saudara perempuan, Ya. itu potensi untuk naluri hubungan seksual itu biasanya tuh hilang. Ya, betul. Jadi tidak ada ketertarikan secara seksual biasanya secara naluri ya. Kita mencintai saudara sebagai saudara, tidak dalam taraf seksual, tapi sebagai cinta sesama saudara. Ya. Seperti seorang ayah dengan seorang anak perempuan, lihatnya secara naluri ya, cintanya adalah cinta antara orang tua dengan anak. Jadi sangat jarang kalau potensi nalurinya itu cinta secara seksual, jarang sekali, kecuali ada penyimpangan. Ya, betul. Jadi penyimpangan. Jadi ini salah satu faktor penyimpangan di mana seorang ayah itu tertarik dengan anak perempuannya sendiri secara seksual. Ini penyimpangan dan secara naluri ya. Jadi kalau ditanyakan apakah ada potensi terjangkit virus HIV, sebenarnya seperti ini ya. Seorang ayah dengan seorang ibu ketika berhubungan seksual itu sudah ada potensi terjangkit virus HIV. Kemudian ditularkan kepada anaknya lewat air susu ibu atau mungkin lewat aliran darah saat melahirkan atau hamil. Jadi
memang ada potensi awal tertular virus HIV sebelum dia dilahirkan. Nah, jikalau memang ada penyimpangan secara naluri ya, mungkin seorang ayah itu tertarik secara seksual kepada anak, ini penyimpangan ya, penyimpangan ya, sangat jarang sekali terjadi. Maka tetap saja ada potensi karena memang virus HIV ini penularannya lewat cairan ya, cairan kelamin atau cairan darah. Jadi tetap ada potensi untuk penularan virus HIV. Akan tetapi perlu kita tekankan di sini adalah secara naluri ya sangat jarang kalau kita mahram ya. Misalkan saya punya saudara perempuan, maka sangat tidak mungkin saya tertarik dengan saudara saya lewat seksual, sangat tidak mungkin. Atau mungkin saya punya anak perempuan, sangat kecil kemungkinan saya tertarik secara seksual dengan anak saya karena memang secara mahram ya, tapi tetap ada penyimpangannya. Meskipun sebenarnya saya nggak punya adik perempuan ya dan belum punya anak perempuan seperti itu. Jadi seperti jawabannya buat si Cahya ya. Memang sebenarnya SMS-nya banyak ya masuk ya, tapi lebih condong kepada request lagu sama kirim-kirim salam. Kita mohon maaf ya, bukan tidak dibacakan tapi belum bisa kita bacakan dulu ya, karena format acaranya berbeda ya. Cek Facebook dulu ya sebentar, Facebook. Oke, silakan mungkin ada pertanyaan lain. Mungkin diingatkan kembali kepada sobat bola sekalian yang ingin bergabung dalam acara Ruang Kampus edisi malam ini bisa bergabung di SMS-nya di nomor 0819 501 1033 atau di status terupdate Radio Nirwana Muntaya. Oke Bang, kita lanjut Bang pertanyaannya. Iya silakan. Jadi mungkin penderita HIV ini minder Bang kalau mereka memang negatif ya atau positif katakan virus HIV. Jadi apakah penderita HIV ini harus memang kita jauhi Bang atau bagaimana? Ya, yang kita jauhi adalah perilakunya. Jadi perilakunya harus kita jauhi, bukan orangnya. Seperti apa perilakunya? Penularan virus HIV bisa terjadi karena perilaku seks bebas atau mungkin perilaku narkoba. Jadi yang kita jauhi itu adalah perilakunya. Seks bebas itu dilarang. Dalam agama sangat dilarang. Wala taqrabu zina. Jangan mendekati zina. Jadi mendekati saja sudah dilarang. Apalagi melakukan. Kalau melakukan apa? Di surah Al-Furqan ayat ke-68, wala yaznun. Jangan berzina. Kalau kita berzina, ayat ke-69, wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Niscaya mereka akan mendapatkan pembalasan dosanya. Dan penyakit seperti virus HIV dan sebagainya itu salah satu akibat kenapa kita melakukan seks bebas. Jadi sangat dihindari perilaku seks bebas ini. Bagaimana dengan orangnya? Orangnya jangan kita jauhi. Jadi yang kita jauhi perilakunya bukan orangnya, karena memang yang namanya virus HIV ini penularannya lewat seks bebas, narkoba, darah. Tapi teringat kita berjabat tangan kita nggak apa-apa, berkomunikasi, berinteraksi nggak apa-apa. Jadi jangan kita jauhi orangnya, tapi jauhi perilakunya ya. Jadi biar bagaimanapun seseorang yang terkena virus HIV secara psikologis, secara kejiwaan mereka pasti akan tertekan, merasa diasingkan, merasa tidak berarti lagi hidup ini. Karena itu kita berikan dukungan moral kepada mereka, kita hibur mereka, kita temani mereka, jangan sampai dikucilkan. Jadi saya ingatkan, yang dijauhi adalah perilakunya, tapi orangnya jangan kita jauhi. Inilah mengapa yang namanya seks bebas itu dilarang di surah Al-Furqan ayat 68, narkoba dilarang di surah Al-Maidah ayat 90. Itu karena Allah sayang kepada kita. Allah Maha tahu jikalau kita melakukan seperti itu, maka itu akan berakibat negatif bagi diri kita. Makanya Allah larang. Bukan berarti Tuhan kita itu mengekang kebebasan kita, tidak, tapi Tuhan sayang kepada kita, makanya Tuhan larang. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut Bang. Mungkin menurut Bang Ingza tentang tes HIV Bang yang diprogramkan oleh pemerintah, apakah setuju atau bagaimana Bang? Oke, tes HIV memang ada iklan yang saya lihat di televisi tentang program tes HIV. Bahkan kalau kita lihat terkadang ada beberapa rekrutmen kerja di mana mereka harus tes HIV dulu baru boleh untuk bekerja. Nah ini tentang tes HIV ini terkadang mencederai kesopan santunan kita. Contoh
Silakan Pak ya. Ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa zaman sekarang kan yang namanya seks bebas itu menjamur, narkoba itu menjamur. Tapi dengan adanya program tes HIV ini memang program yang positif, tapi saya rasa ini demi menjaga perasaan orang. Kalau bisa dirahasiakan. Kalau memang ingin tes juga adalah orang yang memang berpotensi atau merasa merasa dirinya tuh kena virus HIV baru dites. Sementara bagi orang yang masturbasi dan sebagainya, kalau bisa tes juga dirahasiakan. Karena memang ini sebuah potensi aib yang harus kita rahasiakan. Jadi kita perlu diprogramkan dengan cara secara terbuka bahwa si A sudah virus HIV, mana hasilnya ini, si B lagi. Seperti itu, ini seperti daftar nama-nama yang sedang tes HIV, kasihan kan? Oke, hari ini SMS ya, kita coba buka dulu SMS-nya. Sebentar ya. Ya, silakan. Iya dari Cahya lagi ya di Sungai Malang. Terima kasih atas partisipasinya buat saudara kita Cahya. Saudara atau saudari ini ya? Iya belum. Pokoknya Iya. saudara atau saudari itu ya? Oke, mungkin pertanyaannya yaitu adakah cara atau tip kita mengenali orang yang terkena HIV tadi secara lahir yang nampak selain diperiksa ke dokter, mungkin adakah caranya? Untuk ciri-cirinya ya, memang kalau ciri-cirinya itu yang pertama kalau gejala mayor itu bisa kita lihat dari berat badannya. Berat badan itu turun 10% dalam 1 bulan. Wow. Jadi dalam 1 bulan berat badannya turun sampai 10%. Kemudian ciri-cirinya adalah demam berkepanjangan. Jadi demam berkepanjangan. Terus juga ada penurunan kesadaran. Terkadang dia sadar, terkadang dia pingsan masalah virus ini. Sampai batuk menetap, jadi batuk terus selama 1 bulan, batuk menetap. Itu gejala-gejala secara mayor, secara umum ya. Memang yang namanya tahapan HIV menjadi AIDS ini ada 4 tahap ya. Kita jelaskan dulu tahapannya. Tahap pertama itu adalah periode jendela namanya. Di tahap pertama ini HIV masuk dalam tubuh sampai terbentuk antibodi HIV dalam darah. Jadi memang seperti mesin fotokopi ya. Dia itu masuk ke dalam tubuh, kemudian menggerogoti sel kekebalan tubuh kita. Lambat laun sel kekebalan tubuh kita akan mati dan menjadi sebuah virus yang namanya virus HIV. Kemudian memang dia terasa sehat saja, tidak ada tanda-tanda. Tes HIV-nya juga tidak bisa dilakukan dalam waktu 2 minggu sampai 6 bulan. Kemudian ada yang namanya tahap 2. Tahap 2 ini adalah tahap di mana HIV sudah positif. Gejalanya adalah rata-rata itu masa tunggunya itu adalah antara 5 sampai 10 tahun. Jadi lama juga ya, antara HIV itu lama juga, antara 5 sampai 10 tahun ya. Jadi tahap 2 ini sudah bisa dites HIV. Artinya sudah bisa ketahuan apakah dia positif atau negatif HIV. Jadi tahap kedua ini sistem kekebalan tubuh semakin menurun lagi. Jadi kalau kena infeksi ya kena, kalau flu sakit, batuk, semakin lemah tubuhnya, ya. Kemudian yang namanya tahap 3. Tahap 3 ini adalah sistem kekebalan semakin turun, adanya infeksi, kemudian lambat laun tahap 4 menjadi AIDS. Jadi ada 4 tahap antara virus HIV menuju AIDS. Biasanya jangka waktunya antara 5 sampai 10 tahun tergantung daya tahan tubuh kita seperti itu ya. Oke, ada lagi SMS, kita coba buka dulu ya sebentar.
Oke, kita lanjut Bang, ada lagi nih pertanyaan dari sobat muda kita yaitu Rehan Ya. dari Alabio. Saya mau bertanya, gelarnya orang yang melakukan jinakaran, apakah itu melanggar dosa dan apakah itu disebut dengan seks bebas? Oke, Bang ini ya. kita haluskan kata-katanya ya, zina tangan. Nah, seperti ini, yang namanya zina tangan itu adalah perbuatan dosa. Ya. Itu perbuatan melanggar batas. Jadi kita tidak berbicara penyebabnya, tapi kita berbicara pencegahannya ya. Bagaimana cara mencegah? Terutama buat yang masih belum punya pasangan yang halal, biasanya kan seperti itu kan, karena memang pikirannya itu bingung cara mencegahnya. Cara mencegah agar kita melakukan perbuatan tersebut adalah yang pertama dengan cara berpuasa. Karena puasa itu adalah sebuah perisai bagi diri kita agar kita terkontrol, terkendali perilaku kita. Kemudian juga jangan sampai aktivitas kita kosong. Jangan sampai kita punya aktivitas yang kosong. Kita coba cari aktivitas yang positif. Isi waktu dengan kegiatan yang positif. Karena kalau kita kosong kegiatan kita, maka pikiran kita akan melayang kemana-mana. Ya, betul. Jadi isi waktu dengan kegiatan yang positif. Misalkan Anda hobinya menulis, tulis puisi, nulis cerpen, nulis novel. Yang penting terisi waktunya. Hobi baca, ya baca buku yang bermanfaat, ya baca buku yang bermanfaat. Apalagi baca Quran makinnya. Nah ini. Jadi kita cari waktu, cari aktivitas yang positif. Jangan sampai pikiran kita kosong. Yang ketiga, jauhi perilaku yang bisa menjerumuskan Anda hal seperti itu. Seperti apa? Jaga pandangan Anda, tundukkan pandangan. Mohon maaf ya buat yang namanya, ini saya mulai masuk ke ranah pribadi sekali nih ya. Yang namanya Facebook itu kan kita berbicara aurat perempuan. Aurat perempuan itu adalah seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini mohon maaf saya sudah masuk ke ranah pribadi, tapi nggak apa-apa demi kebaikan ya. Jadi buat pirimpuan ya, buat cewek-cewek, buat wanita-wanita, tolonglah jangan sampai mengupload foto Anda di media sosial dengan menampakkan aurat. Karena kalau Anda mengupload foto Anda yang menampakkan aurat, bisa ditonton oleh siapa saja. Nah ini bahayanya ya, aurat Anda bisa tersebar, terhamburan terpublikasikan di media. Hijab wanita itu adalah seluruh anggota tubuh, sedangkan hijab laki-laki itu adalah pandangannya. Jadi kita harus menjaga pandangan sebagai laki-laki ya. Jadi intinya saran dari saya itu perbuatan dosa ya. Jadi cara pencegahannya itu dengan cara berpuasa, kemudian isi waktu yang positif, kemudian juga hindari perilaku yang menjerumuskan Anda ke hal yang itu, seperti menentukan pandangan dan sebagainya. Yang keempat, kalau sudah nggak bisa juga, maka Anda sudah wajib untuk menikah ya. Karena dengan menikah maka Anda akan terjaga ya. SMS makin banyak nih ya. Kita coba buka dulu satu ya sebentar. Oke, kita lanjut lagi dari sobat muda kita Cahya lagi itu di Sungai Malang. Apakah dengan terjangkit penyakit HIV memicu penyakit ganas lainnya seperti tumor, kanker jantung dan sebagainya? Oke, Mariza. Ya, apakah penyakit HIV itu bisa memicu penyakit ganas lain seperti tumor, kanker, jantung dan lain-lain sebagainya? Mungkin tadi karena dikatakan 3 bulan tubuh kurang Bang ya. Iya, jadi seperti ini ya, memang yang namanya tumor, kanker, jantung itu potensi penyebaran penyakitnya berbeda jauh dengan yang namanya HIV ya. Jadi kalau ini ditanyakan apakah ada pemicu HIV sehingga terjadi tumor, kanker, jantung dan sebagainya, sepengetahuan saya ya, karena saya bukan dari pakar kesehatan, sepengetahuan saya ini penyakit yang berbeda. Ya. Penyakit yang berbeda. Di sepengetahuan saya, jawaban saya sementara saat ini adalah bisa dikatakan tidak ada hubungannya antara HIV, tumor, kanker dan jantung. Barangkali yang
sebagai pakar kesehatan bisa ya, untuk tidak ada hubungan terhadap penyakit yang berbeda, Akan tetapi dalam segi obatnya, terkadang obat herbal yang mematikan virus HIV itu, ini tidak bisa memang setiap penyakit ada obatnya kan? Ya. Tapi sampai sekarang belum ada penelitian yang memang benar logis bisa mengobati secara total virus HIV. Terkadang tapi kita ada obat-obat herbal yang bisa menidurkan, bukan mematikan tapi menidurkan virus HIV ini. Jadi obat-obat herbal ini kalau digunakan untuk tumor, kanker itu bisa hilang penyakitnya. Tapi kalau virus HIV tidak bisa hilang, tapi menidurkan saja. Jadi memang dari segi obat ada hubungan antara penyakit tumor, kanker dan sebagainya. Tapi dalam segi hubungan penyakit ini jauh berbeda, ya. Jadi jawaban saya seperti sementara ini ya. Kita cek Facebook dulu ya. Kalau mungkin ada pertanyaan di Facebook, bentar kita coba lihat dulu. Iya. Oke, bagi sobat muda yang ingin bergabung dalam acara kampus edisi malam ini yang bertemakan tentang peringati Hari AIDS Dunia, bisa bergabung melalui SMS nomor 081950111033 atau melalui status terupdate Radio Nirwana Amintai. Oke, kita break dulu, tetap stasiun Radio Nirwana Amintai. Integrasi Studio Islam. Integrasi Studio Islam Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Amtai kerjasama dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan Hikmah Kampus. Ya, sobat muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dalam acara kampus edisi Desember 2015. Bagi sobat muda yang ingin bergabung dalam acara kita pada malam ini bisa melayangkan SMS-nya di nomor 081950111033 atau melalui status terupdate Radio Nirwana Muntai. Kita mungkin sudah ada pertanyaan dari sobat muda sekalian. Iya, Kita adalah dulu SMS ya. Nah, dari saudara Yudi. Ya, dari saudara Yudi di Aladio. Mungkin pertanyaannya yaitu, adakah cara menyembuhkan virus HIV tadi ini? Silakan Bang Riza. Ya, oke. Apakah ada cara menyembuhkan virus HIV? Ya, betul. Memang Rasulullah bersabda setiap penyakit itu ada obatnya ya. Ya. Tapi sampai sekarang saya masih belum menemukan sebuah obat yang memang bisa menyembuhkan virus HIV selama 100% ya. Sampai sekarang belum bisa ditemukan obatnya. Tapi biar bagaimanapun ada cara-cara untuk menidurkan virus HIV ini.
sebagian orang bisa melakukan dengan cara bekam. Bekam itu kan mengambil darah kotor kan? Darah kotor itu alat bekam, mengambil darah kotor, kemudian darah itu dibuang. Tapi ini hanya bisa digunakan satu alat bekam saja, jadi harus steril ya. Ketika ngambil alat darah dengan bekam tadi, itu harus pakai alat bekam yang lain lagi. Itu tidak untuk menghapus virus HIV selama 100%, tapi sebagai pencegahan atau mungkin menidurkan virus HIV ini. Jadi itu ada sebuah artikel saya baca dengan cara bekam ya. Jadi apakah ada obat yang bisa mencegah virus HIV 100%? Kita yakin suatu saat nanti akan ada obat yang bisa menghapus virus HIV ini. Tapi biar bagaimanapun kita bukan mengobati, tapi mencegah virus HIV. Bagaimana caranya? Caranya adalah menghindari perilaku-perilaku yang menyimpang seperti seks bebas atau mungkin narkoba. Itu yang perlu kita hindari, jangan sampai ya. Jadi boleh melakukan hubungan suami istri dengan pasangan yang halal ya, dengan pasangan yang halal itu boleh ya. Jadi jangan sampai seks bebas menjadi perilaku atau mungkin membudaya bagi diri kita atau mungkin narkoba. Jadi fokus utamanya bukan mengobati tapi mencegah, seperti itu ya. Oke, ada lagi sama Ya, dari sobat muda dari Rehan di Alabio dan ingin bertanya, bilangnya apakah HIV bisa menular kepada orang yang belum pernah melakukan hubungan seksual, dan apakah HIV juga bisa menular ke anak kecil? Terima kasih. ya kan Manija. Tapi apakah HIV bisa menular kepada orang yang belum pernah melakukan hubungan seksual? Bisa ya. Iya. Potensinya adalah barangkali dia lewat transfusi darah. Jadi dengan cara seorang penderita HIV mendonorkan darahnya kepada penerima, artinya penerima ini berpotensi untuk terjangkit virus HIV. Atau mungkin dengan cara narkoba, jarum suntik tadi, yang gonta ganti jarum suntik, itu juga bisa berpotensi tertular virus HIV. Apakah bisa menular ke anak kecil? Bisa juga. Tapi ini korban. Ya, betul. Korbannya adalah ketika seorang ibu yang hamil, ibu yang terjangkit virus HIV, hamil, melahirkan, kemudian lewat air susu ibunya, lewat darah dagingnya, maka si anak tadi juga bisa berpotensi tertular virus HIV sebagai korban. Tapi tes HIV-nya nggak bisa, ya, karena tes AIDS ini bisa digunakan masa tunggunya adalah 5 sampai 10 tahun baru ketahuan apakah dia tertular atau tidak. Jadi memang jawabannya tetap ada potensi tertular kepada anak kecil, bisa lewat air susu ibu atau lewat jalan melahirkan tadi. Ya, seperti itu ya. Oke Bang, mungkin pertanyaan terakhir di sini malam ini Bang, karena mungkin waktunya juga yang sudah mepet. Mengapa Bang seks bebas dan narkoba sebagai pintu masuk utama penderita HIV semakin marak? Iya. Kenapa yang namanya seks bebas atau mungkin narkoba sudah membudaya ya? Jadi ini perilaku masyarakat kita yang memang tidak terkontrol ya. Salah satunya penyebabnya adalah media massa, media televisi. Silakan Anda lihat film-film zaman sekarang, sinetron zaman sekarang itu luar biasa ya. Ceritanya selalu tentang masalah budaya perilaku interaksi antar lawan jenis, laki-laki dengan perempuan dan perempuan dengan laki-laki seakan-akan tidak asing lagi, tidak hal yang lumrah. Mereka cepika-cepiki, gitu kan, cari dan sebagainya. Jadi sekarang ada sinetron kita, barangkali sinetronnya memakai seragam sekolah, tapi ceritanya bukan tentang prestasi sekolah. Tentang apa? Tentang pacar-pacaran, berebut pacar bakalahnya, kan selingkuh berebut pacar bakalahnya doang, itu kan kisah-kisahnya itu. Nah ini bisa menjadi sebuah efek yang menjadi efek kepada penontonnya sehingga mereka mengikuti perilaku sinetron tadi. Jadi salah satunya adalah masalah media televisi kita. Jadi memang kita lihat anak-anak kecil sekarang tontonannya udah kurang ya. Bahkan kartun pun kalau kita lihat anak kecil makan kartun kita harus dampingi ketika nonton kartun, karena ada beberapa kartun yang memang ada unsur-unsur percintaan ya, atau mungkin unsur-unsur kekerasannya ya. Jadi tetap kita mendampingi adik-adik kita ketika menonton televisi. Contoh seperti Tom Jerry mungkin ya muncul, dan tetap ada unsur-unsur kekerasannya.
diketok kepalanya gemping biasa kan terjadi kan. Ada yang baru nih, yang baru kartunnya penerus kembali. Siapa tuh yang kucing sama kecoa? Kucing sama meow 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 gitu. Oke ya oke. Apa tuh kecoa termasuk juga ya? Termasuk juga ya. Itu tetap kita mendampingi adik-adik kita ketika nonton televisi. Jadi salah satu contohnya adalah masalah media televisi. Kemudian juga unsur pendidikan yang kurang, unsur pendidikan iman yang kurang. Karena kalau kita berikan pendidikan ilmu agama dari dini, maka dia akan tumbuh menjadi pemuda yang menjaga diri, tidak ingin bersentuhan dengan mahramnya. Kemudian juga kontrol masyarakat. Sekarang kan masyarakat bahasa ini, kalau tidak mengganggu mereka, maka sah-sah saja. Kita lihat sekarang di perkotaan itu sudah tidak asing lagi, terkadang ada laki-laki dengan perempuan beragama, dan masyarakat biasa-biasa saja karena memang tidak mengganggu mereka ya. Seharusnya kita tegur kalau dengan cara yang santun menegur mereka, jangan seperti itu. Dan juga mudahkan pernikahan. Ya, betul. Kalau menikah mudah, maka insya Allah akan terjaga. Jujuran jangan larang-larang lah. Ya, betul ya Bang. Kasihan lagi gasnya. Berapa jujurannya 5 miliar, kok kasihan lagi. Karena jujuran itu cuma sebuah budaya saja ya. Jadi tetap biar bagaimanapun perempuan yang paling mulia adalah perempuan yang paling murah maharnya. Dan laki-laki yang paling mulia adalah laki-laki yang paling mahal memberikan mahar. Seimbang ya, seimbang. Jangan sampai dengan jujuran pernikahan batal. Seperti itu ya. Oke, itu mungkin jawaban dari saya. Ya, mungkin Bang terakhir ada penutup terkait tema kita pada malam ini itu memperingati Hari AIDS Dunia. Silakan Bang. Ya, kesimpulannya adalah yang paling penting masalah AIDS atau HIV ini adalah bukan pengobatannya, tapi pencegahannya. Jadi kita harus mencegah namanya virus HIV ini. Dengan apa? Dengan cara menjaga diri kita jangan sampai melakukan perilaku seks bebas dan narkoba. Jaga diri. Kan seperti kesimpulannya singkat saja.